Berhubung di Widya Edu Talks kedua dengan topik strategi efektif menghadapi UTBK. Kabar tahu udah sejauh mana nih persiapan untuk UTBK-nya? Udah sejauh mana? Persen, Kak? Nih. Berapa persen? 100%? Sejauh mana nih? Sejauh mata memandang kali ya? Oke. Menurut riset Widya Edu, ternyata durasi rata-rata teman-teman belajar buat UTBK itu 2-4 jam sehari. Bener nggak? Bener ya? Atau ada yang lebih lama? Ada, Ambis Kak. ya? Ada ya? Mantap. Ambis, Ya, Kak. lanjutkan. Oke. Nah, sehari itu ada 24 jam. Pernah nggak sih kamu coba hitung berapa waktu yang kamu luangkan untuk kegiatan mulai dari bangun tidur, makan, ibadah, belajar UTBK, bantu orang tua. Menurut kamu itu jadi prioritas keberapa waktu yang kamu luangkan buat belajar nyiapin UTBK? Nah, malam ini kita bakal diskusi banyak hal supaya belajar menyiapkan UTBK itu jadi seasyik dan seseru nonton video klip KKI. Oke, kita bakal diskusi gimana caranya menjaga semangat belajar buat UTBK, strategi mempelajari materi dan soal UTBK, manajemen waktu, sampai tips and trick enjoy buat nyiapin UTBK. Mantap ya. Nah, sebelum mengenalkan pembicara dan memulai diskusi malam ini, aku bakal menyampaikan rules webinarnya. Boleh disimak ya, yang udah aku share di room chat. Yang oke, ada yang masih kurang. Oke, nggak apa-apa. Step by step. Oke. Sebelumnya udah kenal aku ya? Belum ya? Ada yang udah kenal? Sudah, Kak. Udah, oke. Aku Fathan, product owner dari Widya Edu ya, yang mungkin di grup suka ngechat. Iya, oke, tes. Suka ngechat pagi-pagi dan ngingetin. Ya, kedengeran kok yang tes-tes. Oke. Nah, rules webinar kita malam ini pertama, peserta udah mengunduh Zoom ya. Oke. Yang kedua, peserta berada di lokasi yang tidak ramai dan jaringan internet dalam keadaan baik. Berikutnya, peserta disarankan untuk menggunakan earphone. Ini kok ada yang pakai laptop sama HP ya? Ini feedback nih. Oke. Oke. Selama diskusi berlangsung, peserta menonaktifkan atau fitur mikrofon dan menjaga kondusivitas. Jadi ketika tidak sedang dalam keadaan berbicara, silakan teman-teman untuk apa? Menonaktifkan mikrofon. Oke. Dan juga nanti ada sesi pertanyaan, 2-6 pertanyaan. Silakan untuk peserta yang mau bertanya untuk raise hand. Ada menu raise hand ya di line ya, di line apa di Zoom, nanti yang raise hand angkat tangan, moderator tunjuk untuk bertanya. Oke. Sudah siap untuk diskusi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada suara, oke. Nah, aku malah nggak dengar suara apa-apa. Itu klik join audio ya, supaya suaranya kedengeran. Nah. Oke, Kak. Oke. Oke. Aku bakal mengenalkan pembicara atau ya narasumber kita malam ini ya. Malam ini kita bakal dibersami oleh sosok fenomenal ya, sangat inspiratif. Namanya Kak Zainal Imron Hidayat, SE, SIP, ST, MLing, MM, MT kandidat. Panjang bener ya gelarnya. Beliau adalah siapa sih? Kalau kita lihat CV-nya itu panjang banget ya. Beliau pernah berkuliah di S1 Ilmu Politik UGM, S1 Teknik Geologi UGM, kemudian S1 Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi, S1 Ekonomi Universitas Mercu Buana, S2 Magister Teknik Sipil UJB, S2 Magister Manajemen UST, S2 Magister Ilmu Lingkungan ITY. Banyak banget ya. Dan beliau juga profesinya sekarang sebagai dosen, trainer olimpiade. Ketika dulu SMA nih, seusia teman-teman, beliau peraih medali emas OSN Kebumian ya. Mantap.
medali emas tuh. Dan juga peraih medali perunggu International Earth Science Olympiad. Luar biasa. Mantap. Nah, langsung saja tanpa fafifu, kita langsung ke pembicara kita. Ada Mas Zainal Imron Hidayat. Ini kakak atau mas nih manggilnya nih? Oh, Mas Zainal? Ya, halo Mas. Ini feedback ya, mungkin pilih satu pakai laptop atau pakai Tes. Oke, tes. Oke. Mas Zainal silahkan untuk presentasi ya sekitar 30 menit. Ini mohon maaf Mas Zainal mungkin supaya ini mau pakai handphone atau pakai laptop gitu supaya feedback soalnya Mas Zainal. Halo Mas Zainal. Halo Mas, kedengaran suara? Nah, kedengeran. Monggo mungkin pakai yang ini. Silakan. Oke, mungkin saya mulai ya. Terima kasih atas kesempatan dari Widya Education. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini malam yang luar biasa sekali ya. Jadi nanti panggil aja Mas Zainal ya, Mas Zain gitu. Di kesempatan kali ini Mas Zain sangat senang sekali. Jadi kita santai aja, kita akan diskusi terkait bagaimana sih strateginya untuk menghadapi UTBK. Dan mungkin nanti nggak cuma terkait UTBK, mungkin terkait juga semangat belajar, kemudian cara belajar, bahkan kemudian mungkin boleh tanya apapun terkait proses untuk masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi nanti di awal, Mas Zainal akan ceritakan dulu bagaimana sih strategi kita untuk menghadapi UTBK. Oke, mungkin untuk biar enak, ini Mas Zainal punya slide. Ini akan Mas Zainal sharing dulu ya slide-nya. Oke. Nah, slide-nya nggak banyak kok. Untuk supaya kita bisa tahu poin-poinnya seperti apa. Jadi adik-adik di sini selamat untuk adik-adik yang sudah lulus dari SMA dan sebentar lagi akan memasuki suatu fase kehidupan yang lebih dewasa, yaitu masuk ke dalam fase kuliah atau masuk ke perguruan tinggi. Kuliah itu adalah suatu fase di mana kehidupan itu berbeda dengan fase-fase ketika masa sekolah. Nanti mungkin adik-adik sudah sering dengar dari kakak-kakak yang sudah kuliah ya. Ya nanti akan merasakan sendiri kuliah itu seperti apa. Nah, tapi sebelum masuk kuliah, saat ini adik-adik akan menghadapi UTBK, menghadapi sebuah seleksi yang nanti akan berpengaruh sama kehidupan adik-adik ke depannya. Oke. Adik-adik akan menghadapi UTBK. Oke, yang pasti udah tahu dong UTBK itu apa ya. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun kemarin UTBK itu nggak ada. Maksudnya UTBK itu baru ada sekitar tahun 2019 ya. Waktu zaman Mas Zainal dulu itu UTBK nggak ada. Mas Zainal bahkan nggak mengenal apa itu UTBK. Dulu waktu masuk perguruan tinggi itu ada beberapa jalur. Waktu itu Mas Zainal masuk UGM itu lewat 2 jalur. Satu namanya penelusuran bukit unggul berprestasi, itu jalur khusus untuk prestasi. Yang kedua lewat SNMPTN. Ya kalau zaman sekarang ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan lain-lain yang ujian tulis dan sebagainya. Nah, UTBK itu akan menentukan nasib adik-adik ke depannya. Menentukan apakah adik-adik misalkan mimpi masuk ke kampus A, mimpi masuk ke kampus B, itu akan ditentukan oleh nilai UTBK ini. Misalkan adik-adik di sini sangat
bermimpi masuk ke Institut Teknologi Bandung, atau mungkin bermimpi masuk ke Universitas Gadjah Mada, atau mimpi masuk ke Universitas Airlangga Surabaya. Nah, itu semua ditentukan dari UTBK. Pasti di sini yang ikut di sini pasti udah daftar dong UTBK. Udah tahu ya UTBK besok tanggal berapa. Jadi disiapkan betul tanggalnya karena pelaksananya di sekitar awal Juli. Nah, sekarang kan kalau nggak salah tanggal 19 ya atau 20 Juni ya. Berarti masih ada waktu sekitar 15 hari lagi atau sekitar 2 minggu. Nah, itu waktu yang udah sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Nah, yang menariknya di kesempatan kali ini, di tahun ini, UTBK itu cuma tes potensi skolastik. Nah, ini kesempatan nih buat adik-adik nih. Kesempatan gimana? Jadi adik-adik di sini cuma mengerjakan tes potensi skolastik. Tidak mengerjakan tes-tes seperti misalkan fisika, atau kimia, atau ada geografi, sejarah, gitu tidak mengerjakan. Cuma tes potensi skolastik. Nah, ini yang kemudian perlu dipersiapkan. Nah, apa sih strategi mempersiapkan itu? Cara mempersiapkannya bagaimana? Oke, pasti adik-adik udah registrasi kan? Udah registrasi, daftar online, kemudian memasukkan semua syarat-syarat dan ketentuan, sampai cetak kartu-kartu pendaftaran kan, UTBK. Nah, itu kalau udah sampai tahap itu kemudian sudah selesai. Nah, tapi adik-adik masih harus persiapan, yaitu belajar. Belajarnya gimana? Yang pasti, karena ini UTBK, maka adik-adik bisa mencari-cari soal-soal tahun-tahun kemarin. Terutama soal-soal tentang TPS. Jadi kan tahun kemarin kan ada soal TPS. Ada soal-soal potensi akademik seperti matematika, fisika, biologi, geografi, sejarah. Nah, adik-adik cari yang TPS-nya. Cari yang potensi skolastiknya aja. Kemudian, buka-buka tuh soal-soalnya. Buka-buka soal-soalnya. Kira-kira seperti apa sih tipe-tipe soal-soal dari TPS-nya itu. Kemudian dievaluasi. Kemudian dilihat, oh ternyata soalnya seperti ini. Coba Mas Rizal akan share lagi ke contoh soal ya. Nah, ini Mas Zinal dapat dari websitenya LTMPT langsung. Jadi tipe-tipe soal untuk UTBK. Kan cuma 4 ya. Nah, cuma dikit, cuma 4 nih. 1, tes penalaran umum. Nah, kalau untuk mempersiapkan tes seperti ini, itu kata kuncinya adik-adik belajarnya itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, sama matematika. Kenapa? Karena mirip-mirip seperti itu, misalkan seperti ini, tes penalaran umum. Tesnya pasti ada bacaan-bacaan. Nah, kan ini ada bacaan-bacaan ya. Ada bacaan-bacaan, kemudian dari bacaan kemudian ada soal-soal. Nah, kalau strategi mengerjakan soal seperti ini, adik-adik jangan baca dulu bacaannya, langsung ke soal. Supaya apa? Supaya cepat. Jadi adik-adik nggak habis waktu buat baca, kemudian lihat soal, baca lagi. Itu malah 2 kali kan. Jadi langsung ke soal. Lihat soal nomor 1, nanyakan apa? Ternyata nomor 1 nanyakan paragraf 1. Nah, setelah itu baru kembali ke bacaan. Baru baca. Apa sih yang ditanyakan di bacaan itu, baru dicari. Supaya lebih cepat ya. Jadi ini kan sama seperti pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia ya. Karena kan kita membaca paragraf, membaca kalimat, memahami suatu bacaan seperti itu. Jadi sebenarnya ini tidak rumit. Yang penting adik-adik bisa memahami suatu bacaan. Kemudian kalau kita lihat lagi soal-soal lain, masih sama ya, masih bacaan-bacaan gitu. Sama strateginya seperti tadi kakak bilang. Jadi langsung ke soal, lihat soalnya nanya apa. Oh, soalnya nanya mengenai judul. Kemudian baru dibaca bacaannya. Baru disimpulkan judul yang tepat itu kira-kira apa. Nah, kalau soal-soal bacaan seperti ini kan, soal-soal yang keluar itu biasanya kan hampir-hampir mirip ya. Misalkan judul yang tepat apa, kemudian kata perimbuhan yang tepat apa, atau misalkan seperti ini, kalimat kata yang tepat untuk melengkapi yang kosong apa. Jadi pola-polanya itu bisa dibaca. Nah, adik-adik amati itu satu persatu soal-soalnya. Oh, kira-kira tipe-tipenya seperti itu. Nah, kemudian ketemu lagi, baca lagi kan pengetahuan dan pemahaman umum. Ini baca lagi kemudian memahami
bacaan. Jadi hampir-hampir mirip ya. Nah, yang keempat ini bacaan tapi pakai bahasa Inggris. Jadi adik-adik selain belajar bahasa Indonesia, belajarlah bahasa Inggris, terutama kosakata-kosakata. Dan contohnya sama ya, bacaan bahasa Inggris, kemudian soal. Dan strateginya sama, lihat dulu soalnya, kemudian baru ke bacaan. Nah, ini yang menarik nih. Ada soal pengetahuan kuantitatif. Nah, ini mirip seperti matematika. Cuma kalau matematika, adik-adik jangan belajar terlalu over. Maksudnya, kan adik-adik kan sampai kelas 12 kan belajar trigonometri, belajar integral, belajar diferensial gitu. Nah, matematikanya tidak akan sampai sejauh itu. Nggak akan sampai ngitung luas di bawah kurva, itu nggak akan. Jadi, matematika yang masih sederhana. Yang paling pasti keluar itu pasti logika matematika. Jadi adik belajar betul logika matematika ya. Jadi kalau ada logika matematika seperti ini, maka kesimpulannya apa? Itu paling sering keluar. Kemudian misalkan seperti aljabar persamaan-persamaan itu, persamaan-persamaan kuadrat, persamaan-persamaan garis atau ya sekitar aljabar ya, itu paling sering keluar. Yang lainnya cuma logika-logika seperti operasi-operasi hitung ya. Jadi semua bisa dilogika. Dan mungkin kalau ada geometri, mungkin coba dipelajari geometri juga yang siapa tahu keluar. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang dasar-dasar mengenai matematika. Jadi nggak perlu sampai trigonometri, nggak perlu sampai diferensial, nggak perlu sampai integral gitu, atau sampai limit itu nggak perlu. Jadi soal-soalnya simpelnya cuma 4 itu aja. Nah, kita kembali ke slide tadi ya. Jadi setelah adik-adik tahu, setelah adik tahu soal-soalnya, kenali betul soal-soalnya. Adik-adik misalkan lemah yang mana? Misalkan lemah di matematikanya, kuantitatifnya, berarti banyakin belajar matematikanya. Kemudian kalau misalkan lemah di bahasa Inggris, berarti pelajari betul bahasa Inggris sampai bisa menguasai. Kan bisa dievaluasi adik-adik itu kelemahannya di mana. Atau jangan-jangan lemahnya di baca soal, kurang bisa memahami kalau baca soal. Atau misalkan memahami bacaan, berarti harus belajar memahami bacaan. Kalau soal-soal TPS, tidak selalu harus dari soal-soal UTBK tahun lalu. Adik-adik bisa cari soal-soal TPS, misalkan tes TPS CPNS, atau tes TPS masuk ke perusahaan. Itu sama aja, mirip-mirip. Tes-tes potensi skolastik itu di mana-mana hampir-hampir sama. Model-modelnya sama seperti itu. Bahkan nanti ini tesnya sangat penting. Kalau adik-adik nanti melamar kerja setelah lulus kuliah, itu tesnya pasti sering ketemu soal-soal tes potensi skolastik. Oke, kemudian kalau udah punya soal, soalnya dari mana sih? Nah, nanti kan adik-adik yang daftar ini kan dapat paket pelatihan dari Widya itu. Nah, itu mungkin ada soal-soal. Nah, pelajari itu soal-soalnya. Atau adik-adik bisa ke toko buku, cari buku-buku tes potensi skolastik. Gitu ya. Itu banyak sekali, tinggal beli aja gitu, murah-murah harganya. Nggak sampai 100.000, 200.000, nggak sampai. Kemudian pelajari. Latihan soal sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting ini kan 2 minggu dari sekarang adik-adik mau TBK. Sekarang buatlah jadwal. Jadi misalkan, nanti 5 hari belajar belajar bahasa Indonesianya, belajar bacaan-bacaan, kosakata bahasa Indonesia, mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia. Kemudian nanti 5 hari belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti 5 hari belajar matematikanya, kuantitatifnya. Nah, bisa dibikin seperti itu. Atau misalkan adik bikin jadwal. Ya, malas belajar. Gue juga malas bahasa Inggris aja. Tapi kalau bahasa Inggris gue nggak terlalu fasilin. Cuma sekedar tahu doang. Bikin misalkan jadwal 2 jam. Misalkan bikin jam 7 malam sampai 9 malam. Atau mungkin bikin waktu misalkan jam 2 siang sampai jam 4 sore. Atau terserah. Kalau jadwal terserah adik-adik sekalian. Loh, Kak, gimana kalau misalkan aku tipe orangnya nggak bisa dijadwal belajarnya? Oke, nggak masalah kalau misalkan nggak bisa dijadwal. Cuma kalau bisa bikin alarm. Jadi misalkan
kalian di handphone kalian bikin nih alarm belajar nih, misalkan bikin jam 1 siang, atau bikin pagi sekalian, bikin jam 7 pagi, atau bikin jam 8 malam. Diingatkan supaya belajar. Bikin alarm tuh. Nah, yang penting usahakan setiap hari ada belajar. Usahakan setiap hari ada latihan soal, atau baca materi. Terus belajarnya harus soal atau materi sih. Nah, ini orang macam-macam ya. Siswa macam-macam buat belajar. Tapi kalau Mas Zainal sendiri, itu lebih suka, pertama lihat soal dulu. Oh, soalnya nanyain apa? Ntar dari soal, kalau misalkan Mas Zainal nggak bisa atau nggak ngerti, kemudian baru buka buku, buka materi, dicari jawabannya. Nah, kalau Mas Zainal lebih suka seperti itu. Jadi, kita nggak cuma belajar cuma materi, tapi jangan juga cuma belajar soal-soal gitu. Jadi, kombinasi. Soal ke materi seperti itu. Jadi, bikinlah jadwal belajar ya. Jadwalnya terserah adik-adik sekalian di sini. Pokoknya selama 2 minggu ini, buatlah jadwal tiap hari harus belajar minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Kemudian, nah ini penting nih, jangan sampai sudah belajar, tapi kemudian nggak terbiasa mengerjakan soal-soal berbasis komputer. Karena besok adik-adik mengerjakan UTBK berbasis komputer. Siapin laptop yang bagus. Maksudnya, laptopnya mendukung kalau buat ujian. Kedua, koneksi internet. Jadi, komputernya ada, koneksi internetnya ada. Kemudian kartunya jangan lupa tuh kartunya. Nanti kan mungkin masukkan password, mungkin masukkan macam-macam ya. Nah itu jangan lupa disiapin. Jangan sampai udah mau mulai ujian, kok ada yang lupa. Jangan sampai. Nah itu nanti fatal akibatnya. Nah ini terakhir, usahakan try out secara berkala. Jadi adik-adik coba misalkan 5 hari sekali atau 2 hari sekali mungkin, atau mungkin seminggu sekali, coba try out. Nah, tryout itu kan bisa adik-adik punya soal, coba dikerjakan. Jangan buka buku dikerjain. Nah, kemudian dinilai sendiri, dilihat jawabannya. Benar berapa, salah berapa. Nanti bisa tahu adik-adik lemahnya di mana, kurangnya di mana. Terus nilainya berapa. Karena nilai adik-adik nanti berpengaruh sama lulusnya SBMPTN. Jadi misalkan adik-adik mimpi misalkan ke Universitas Indonesia di Depok. Tapi kemudian nilainya kurang, ya nanti kalah saing sama yang lain. Padahal yang masuk situ mungkin banyak, saingannya banyak. Nah, adik-adik harus semangat ya. Kenapa? Karena saat ini mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu saingan anak-anak SMA se-Indonesia yang akan ikut UTBK. Barangkali jurusan yang adik-adik daftar itu, misalkan Fakultas Teknik di UI, ternyata jurusan ini pelamarnya mungkin ada berapa belas ribu misalkan. Wah itu berarti besar sekali ya saingannya. Jadi saingannya luar biasa banyak sekali. Dan adik-adik harus merebut kursi yang jumlahnya cuma sedikit. Jadi satu jurusan, satu prodi, itu dari UTBK, SBMPTN, mungkin cuma ngambil mungkin nggak sampai 100 mungkin ya. Ya nggak, mungkin paling banyak 100-an lah. Tidak sampai beberapa ratus itu nggak akan sampai. Jadi kursinya sangat terbatas. Dan itu cuma bisa didapat oleh mereka yang berjuang keras. Jadi ingat, adik-adik saingannya sangat besar, tapi jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai semangat untuk memacu belajar. Jangan khawatir, mereka juga tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Yang bisa membedakan apakah adik-adik lulus atau tidak, itu adalah dari usahanya, usaha belajarnya. Ingat, kalau adik-adik nanti berhasil di SBMPTN, masuk ke perguruan tinggi impian, maka nanti masa depan adik-adik itu akan ditentukan dari sini. Karena kalau kita di Indonesia, salah satu penentu kehidupan kita, masa depan kita, salah satunya ya, itu akan ditanya kita itu dari perguruan tinggi mana, kita lulusan mana. Nah, itu menentukan kehidupan kita ke depannya. Meskipun itu nggak semuanya ya, tapi di Indonesia seperti itu. Dan misalkan kita diterima di jurusan apa, itu menentukan nasib kita ke depannya. Ingat, orang tua adik-adik sekalian, itu memiliki harapan yang besar. Adik-adik bisa diterima di kampus yang sesuai dengan impiannya, sesuai dengan targetnya. Orang tua pasti sangat berharap kalian bisa tembus
ke perguruan tinggi itu. Maka buat orang tua kalian itu bangga, buat orang tua kalian itu senang, buat orang tua kalian bahagia, kalian bisa tembus ke perguruan tinggi yang kalian targetkan. Dan ingat, ini suatu kesempatan, karena kalau setelah kita lulus, itu kita maksimal 2 tahun masuk perguruan tinggi negeri, 2 tahun. Setelah 2 tahun lulus, kita nggak bisa lagi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini kesempatan, jangan sampai disia-siakan, karena cuma maksimal 2 tahun. Oke, mungkin itu ya dari kakak yang bisa kakak sharing-sharing. Oke, baik. Terima kasih Kak Zainal. Tepuk tangan teman-teman untuk Kak Zainal, luar biasa. Nah, ini Kak Zainal, saya dulu deh yang tanya sebelum teman-teman tanya. Ini kan jujur ya, sebagai orang awam nih, mungkin teman-teman ya, ada orang yang S1-nya 4 kali, S2-nya 3 kali, gitu ya. Profesinya dosen, trainer olimpiade, konsultan. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Mas Zainal kok bisa loh semangat belajarnya seambis itu gitu, atau jangan-jangan ada hal lain yang sebetulnya orang lain nggak tahu gitu tentang sosok Mas Zainal yang wow ini gitu. Suaranya Mas Zainal dinyalakan dulu. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Feedback ya, mungkin Mas Zainal bisa pilih satu aja, mau pakai laptop atau handphone. Oke, kedengeran ya? Oke, kedengeran. Oke, mungkin zaman sekarang itu kita sebutnya ambis ya. Ambis. Ambis. Sebenarnya kata ambis itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif sih. Mungkin kalau saya menyebutnya, ya kalau ada yang nyebut ambis boleh, tapi saya termasuk orang yang sangat termotivasi untuk belajar. Jadi memang punya keinginan kuat buat belajar. Sebenarnya saya mulai keinginan kuat buat belajar itu semenjak SMP akhir lah, kelas dulu masih kelas 3 SMP itu, kelas 9 SMP kalau sekarang. Jadi mulai belajar. Terus kemudian ikut olimpiade, kemudian di SMA ikut olimpiade lagi, dan kemudian jadi belajar. Kenapa saya kemudian jadi suka belajar? Sebenarnya saya bukan orang yang suka belajar semua, tidak. Jadi misalkan kalau di SMA saya kemudian disuruh menguasai semua, belajar matematika, fisika, biologi, geografi, sejarah, ekonomi, semua jadi satu, itu saya juga nggak bisa dan saya juga nggak mau. Cuma saya suka beberapa materi yang memang lebih dari satu. Nah, jadi kenapa kemudian punya kuliah di beberapa tempat? Jadi gini, setiap orang mungkin punya strategi untuk bisa memiliki daya tawar. Jadi misalkan ke depannya adik-adik ini kan generasi milenial. Nantinya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu akan bersaing dengan adik-adik lain yang saat itu nantinya sudah lulus kuliah dan mau kerja. Nah, sekarang ini kita berada di dalam tantangan global. Jadi persaingan global itu sangat ketat. Apalagi sekarang kita di era masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti beberapa tahun lagi, nanti kita akan satu kantor dengan orang-orang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, bahkan mungkin dari negara-negara lain. Orang-orang dari luar akan mudah masuk ke Indonesia untuk kerja. Nah, kita saja mungkin cari pekerjaan di negeri sendiri mungkin juga masih susah ya. Nah, itulah kenapa sekarang ketika kita lulus dari kuliah, kita harus punya kompetensi. Nah, kompetensi dan daya tawar itu, kalau saya, dengan cara saya harus bisa menguasai nggak cuma satu. Karena misalkan seperti ini, misalkan saya cuma bisa matematika aja. Ya, kalau misalkan saya ketemu pekerjaan yang bukan matematika, saya nggak akan bisa mungkin selesaikan dengan mudah. Tapi kalau saya menguasai di luar matematika, maka saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau zaman sekarang pekerjaan itu menuntut kita supaya nggak cuma satu pekerjaan aja, nggak cuma bisa menyelesaikan satu pekerjaan aja, tapi juga dituntut untuk bisa mengerjakan berbagai macam hal. Jadi zaman sekarang itu kita harus bisa
kita harus bisa kasih solusi dari semua pekerjaan ketika ketemu masalah. Dan kalau misalkan saya punya kemampuan lain, punya beberapa kemampuan, maka itu bisa saya tawarkan ke berbagai macam pekerjaan. Maksudnya saya bisa masuk ke berbagai macam bidang. Dan itu sebuah kesempatan. Artinya kalau misalkan yang lain nggak bisa kerjakan, saya bisa kerjakan. Kalau orang lain nggak bisa, saya bisa. Maka saya bisa ambil kesempatan itu. Jadi itulah kalau saya tawar. Oke. Dan mungkin menarik kalau, ya Mas Zainal ya. Iya. Jadi memang apa namanya ke depannya itu ini buat teman-teman juga ya, apalagi kita milenial yang 2030 itu apa namanya? Apa tuh namanya? Apa sih? Bonus demografi ya, oke, bonus demografi. Nah itu ke depan emang kita harus keahlian supaya bisa bertahan hidup ya. Oke. Pasti ini Mas Zainal di sini punya banyak pertanyaan tentang cara belajar. Apalagi ini Mas Zainal ini, kalau boleh saya ini Mas Zainal ya. Mas Zainal itu mengajar di hampir setiap bidang Olimpiade Mas Zainal ya? Enggak di semua bidang sih Mas. Cuma 2 atau 3 lah. Cuma 2 atau 3. Betul. Bidang apa aja itu Mas Zainal? Kalau untuk Olimpiade SMA saya ngampu untuk kebumian, geografi, astronomi. Oke. Silakan yang punya apa namanya kesulitan dalam belajar atau misalkan semangatnya naik turun atau bingung apakah jurusan udah sesuai dengan minatnya atau belum. Silakan nih boleh bertanya. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Silakan. Yo silakan siapa yang mau tanya. Apa aja boleh? Jurusan boleh. Kampus boleh. Boleh. Raise hand tadi ada yang udah raise hand. Oke. Siapa lagi? Kita buka untuk 3 penanya dulu. Silakan. Ada lagi? Oke. Ini pertanyaan pertama Mas Zainal dari Nurul Pratiwi. Halo Mbak Nurul, udah bergabung? Halo. Halo? Ya, halo. Oke, silakan Mbak Nurul boleh bertanya, boleh kenalan dulu dari mana dan kira-kira nih target di UTBK tahun ini apa nih gitu. Saya Nurul Pratiwi dari Medan. Halo Nurul dari Medan. Pengennya tuh nanti mau masuk di UTBK-nya tuh kalau universitasnya itu di UGM. Wah, jurusan apa? FKG. Oh, FKG. Oke. Kak mau nanya Kak. Ya boleh. Kan gini, saya tuh orangnya tuh nggak bisa kalau belajar tuh nggak dari online. Jadi kalau misalnya dari online tuh bingung mau nanya kemana gitu. Jadi kalau ada niat belajar, cuman bingung gitu loh mau belajar apa, kayak nggak terjadwal gitu. Oke, itu ya pertanyaannya. Jadi biasanya belajar offline di kelas, di sekolah, di bimbel offline, terus tiba-tiba ini harus online. Bingung belajarnya kalau online gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Nurul. Itu pertanyaan pertama dari Nurul. Berikutnya, ini ada yang mau bertanya lagi. Lilis Ratnasari. Halo, Lilis Ratnasari. Ini kalaupun kameranya nggak dinyalain nggak apa-apa. Yang penting suaranya kalau mau bertanya boleh. Iya, kedengeran nggak Kak? Kedengeran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Lilis Ratnasari. Untuk target lulus UTBK tahun ini, pengennya lulus di UIN Jakarta, jurusan hubungan internasional. Amin. Nah, amin. Jadi gini Kak, gimana sih caranya kita tuh ngebangun semangat gitu ya, kan kadang kita punya target buat sehari tuh nyelesain 2 TO gitu kan, tapi terkadang karena TO-nya itu kadang dari HP, kadang dari laptop, jadi kalau dari HP itu banyak banget godaan dari HP gitu. Jadi gimana cara kita buat ngatasin itu dan tetap fokus sama tujuan nyelesain TO belajar di hari itu. Terus juga untuk review materi itu bagusnya gimana kalau
agak kesulitan di penalaran kuantitatifnya gitu. Makasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Tadi pertanyaannya itu ya Mas Zainal. Pertama, gimana caranya untuk konsisten untuk jadwal belajar yang udah dibikin, sama tadi penalaran kuantitatif, gimana tips and triknya ya. Satu lagi nih pertanyaan dari Syafitri Ferdinal. Halo Syafitri Ferdinal. Halo Syafitri. Tadi raise hand, masih bergabung? Oke, mungkin halo Syafitri. Oke, belum ya? Oke, monggo. Mungkin Mas Zainal bisa dijawab dulu 2 pertanyaan yang tadi, silakan. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Nurul Pratiwi ya, sama Lilis Ratnasari. Oke, pertama dari Nurul dulu ya. Halo Nurul, Horas. Dari Medan ya? Iya, Kak. Kakak sering lah ke Medan, itu sering berapa kali ngajar ke Medan untuk Olimpiade. Dari SMA mana? Dari SMK. SMA mana, maaf? SMK 3. SMK 3. SMK 3. Oke, Medan ya. Oke, Medan itu termasuk kota yang luar biasa ya, perkembangannya sangat pesat sekali. Kakak sering main-main tuh ke stasiun tuh apa, ke lapangan Merdeka ya? Oh iya. Ya. Tapi waktu itu masih dibangun itu, jadi mungkin sekarang udah bagus lagi ya, ramai itu, banyak jalan-jalanan. Oke, jadi kalau misalkan Nurul ya, tadi kan pertanyaan pertama tadi terkait cara untuk belajar jadwal ya. Jadi kalau belajar terjadwal itu, sebenarnya gini, ini mungkin bisa sekalian mewakili jawaban Kak Lilis ya. Ada orang yang bisa belajar itu terjadwal, ada yang bisa belajar itu nggak terjadwal. Nah, Nurul termasuk orang yang mana nih? Apakah bisa terjadwal atau enggak nih? Termasuk yang bisa terjadwal. Nah, kalau misalkan bisa terjadwal, kira-kira Nurul kalau belajar, itu bisa nggak? Belajar itu misalkan 2 jam, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, berarti kalau bisa, kalau lebih bisa nggak kalau lebih? Hah? Kalau lebih bisa nggak lebih? Enggak, kayak nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oke, ini seperti ini. Dulu, Mas Zainal ketika ikut SNMPTN, ya, waktu lulus SMA itu ikut SNMPTN, itu juga kondisinya sama. Harus ikut ujian, ikut seleksi, kemudian harus belajar, harus persiapan. Maka, mau nggak mau Mas Zainal itu harus memaksakan diri untuk belajar terjadwal. Caranya gimana sih? Kalau misalkan supaya bisa terjadwal, kayak tadi Mas Zainal bilang, usahakan buat jadwal dan harus mematuhinya. Misalkan kita udah bikin jadwal jam 7 malam, jam 8 malam, harus belajar 1 jam. Ya udah, pokoknya mau nggak mau harus belajar. Kalau misalkan diri sendiri lagi nggak mood, coba minta kakak kita atau adik kita atau orang tua kita, coba suruh ngingetin kita. Bapak, Ibu, tolong dong ingetin saya bahwa belajar jam 8 malam. Atau ingetin, suruh belajar jam 9 pagi misalkan. Dan itu harus diawasi misalkan. Perintah seperti itu. Atau bikin alarm. Supaya misalkan alarm jam 1 siang, harus belajar jam 1 siang. Maka bikin alarm itu. Tapi, kalau misalkan adik-adik misalkan nih, udah bikin jadwal. Misalkan jam 2 siang. Tapi kok nggak mood ya belajar ya. Kok ternyata ngantuk ya rasanya ya. Oke, kalau lagi nggak mood, jangan dipaksa. Tapi, misalkan jam 2 masih belum mood, nanti pokoknya malam harus belajar. Mau mood, nggak mood, malam harus belajar. Kalau misalkan siangnya nggak bisa belajar, pokoknya harus dipaksa. Sesuatu yang dipaksa mungkin nggak enak ya, tapi yang namanya belajar, kalau kita mau sukses, harus seperti itu. Nanti adik-adik ketika kuliah, itu nggak ada lagi guru yang akan ingatkan kerjakan soal, ingatkan kerjakan PR, ingatkan kerjakan tugas, itu nggak ada. Di kuliah itu nanti adik-adik bakal dilepas. Mau belajar, mau enggak, itu dosen nggak ada urusan. Kampus juga nggak akan mengingatkan apapun. Kita manajemen waktu sendiri. Maka
kapan kita belajar, kapan kita ngerjakan tugas, itu tergantung diri kita. Makanya dari sekarang kita harus memaksakan diri untuk belajar. Maksakan dirinya, jangan terlalu over. Misalkan ya kalau misalkan udah 2 jam, ya udah 2 jam selesai gitu. Yang penting 2 jam belajar. Nah, kalau misalkan tadi ada pertanyaan dari Lilis ya, kalau misalkan tergoda godaan HP. Nah, kalau misalkan kita belajar lewat buku aja. Jadi, kalau online itu godaannya banyak. Sama saya juga sama pas kuliah, sampai sekarang juga sama. Mau belajar, mau ngerjakan tugas, misalkan mau ngerjakan tesis, disertasi, dan sebagainya gitu. Oh, buka laptop, pengennya buka WA, pengennya buka Facebook gitu. Nah, itu manusiawi. Cuma, kalau misalkan seperti itu, berarti HP-nya disingkirkan dulu. Pokoknya belajar 1 jam, HP-nya taruh di laci. HP-nya dikasih ke ibu. Pokoknya nggak boleh pegang HP selama 1 jam. Pokoknya harus belajar. Harus tahan sama godaan. Ya, harus dipaksakan pokoknya. Soalnya kalau belajar seperti itu harus mulai membangun itu. Sama tadi Lilis ada yang kedua tadi, maaf bisa diulangi tadi. Gimana cara kita review efektif untuk khusus di penalaran kuantitatifnya gitu. Soalnya kan banyak gitu kan, kadang tuh kalau kita tryout atau ikut tryout online itu kan banyak Kak tipe soal. Tiap penyedia tryout itu pasti ada beberapa soal yang memang beda-beda gitu. Jadi untuk efektifnya itu gimana? Oke, saya ingat. Jadi kalau kuantitatifnya atau matematikanya, nah ini nanti tergantung adik-adik sih. Maksudnya gini, kan ada yang nanti pengen ke jurusan yang berkaitan sama sains teknik. Ada yang mau ke jurusan yang berkaitan sama sosial. Tadi Lilis katanya mau ke hubungan internasional ya? Iya. Berarti kalau begitu, berarti harus dikuatkan ke bacaannya. Jadi nanti misalkan strategi untuk memutuskan lolos atau enggak, itu pakai pembobotan. Jadi misalkan adik-adik ada yang mau ke jurusan kedokteran, atau ke jurusan teknik, atau sains, atau tadi Nurul mau ke kedokteran gigi ya. Nah, itu nanti yang diperhatikan itu kuantitatif. Itu paling utama, itu bobotnya paling besar. Usahakan itu dikerjakan paling benar. Belajarnya paling tekun di situ. Itu yang paling diutamakan. Kalau mungkin ke jurusan sosial, maka bacaan yang paling ditekankan. Jadi, gitu ya, Kak. Iya. Jadi itu caranya mereka yang di LTMPT memutuskan dia layak nggak masuk ke jurusan ini. Itu salah satunya dari situ. Nah, kalau matematika mungkin nggak semua orang suka matematika ya. Iya. Kalau saya sih tipenya benci enggak, tapi suka banget juga enggak. Dia biasa aja lah gitu. Dia standar lah gitu. Nah, matematikanya kan tadi saya bilang matematika itu nggak rumit. Intinya berputar-putar di masalah logika matematika, di masalah operasi-operasi hitung, kemudian masalah-masalah aljabar. Nah, caranya gimana? Caranya belajarnya gampang. Coba ini bisa dipraktekkan ya. Nanti Lilis coba kalau punya soal matematika SD atau matematika SMP kelas 7. Coba deh dikerjakan. Nah, saya melihat soal-soal kuantitatifnya itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi, kalau Lilis merasa bisa mengerjakan soal-soal matematika SD, maka pasti bisa kerjakan. Karena masih logis gitu. Coba aja. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak Zainal. Kak Zainal mungkin kamera yang satu lagi boleh dinyalakan supaya teman-teman juga gitu. Kamera yang satu lagi. Ya. Tadi Syafitri mau bertanya. Kemudian tadi ada Susi Siaan, mungkin dari Syafitri dulu. Halo Syafitri. Halo Kak. Iya, silahkan.
Perkenalkan, nama saya Syafitri Ferdinand, Kak, dari Padang. Dari Padang. Padangnya mana? Kota Padang, Pariaman, atau gimana? Kota Padang. Oh, Kota Padang, oke. Ya, dari SMK Nusa Utama Padang, Kak. Oke, siap. Gini, Kak, kan saya mau nanya. Kalau kan kita udah belajar usaha sering-sering, udah semuanya kan lihat-lihat info kuliah, tapi sering ngerasa minder gitu, Kak. Ngerasa minder apalagi kan lihat rata-rata tryout online orang kan tinggi-tinggi. Oke. Jadi pertanyaannya gimana untuk mengatasi rasa minder itu ya, Syafitri ya? Iya, Kak. Oke, betul. Oke, langsung dijawab ya, Mas ya. Halo, Mas Farhan, langsung dijawab. Ya, maaf saya ternyata masih di mute ya. Ini nunggu satu pertanyaan lagi, Mas Zainal. Susi Siahaan, halo Susi, sudah masih bergabung? Oke, silakan Susi Siahaan boleh bertanya. Halo Susi Siahaan. Tadi angkat tangan. Kan belum. Oke. Ini ada pertanyaan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Raise hand. Oke, mungkin boleh dijawab dulu. Oh, ini Susi Siahaan, silakan Susi Siahaan. Masih aktif. Kalau mau bertanya, di unmute dulu silakan. Oke, masih belum aktif ya. Raihana Intan. Oh, Susi Siahaan udah ini unmute nih. Silakan Susi Siahaan. Halo. Halo, Kak. Oke, silakan. Ini gimana caranya masuk? Boleh perkenalan dulu mungkin, perkenalan. Saya Susi Syahan dari Toba Samosir, Kak. Oke, dari Medan ya, Toba Samosir ya. Ya, silakan. Ini, Kak, gimana caranya biar kita bisa rajin belajarnya untuk mengerjakan soal-soal PPS gitu, Kak? Oke, terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya? Udah, Kak. Oke, itu ya dari Susi Siahaan, gimana caranya supaya rajin mengerjakan soal-soal TPS gitu. Berikutnya Raihana Intan. Halo, Raihana Intan. Halo, Raihana Intan. Masih bergabung? Oke, silakan boleh langsung disampaikan pertanyaannya, Raihana Intan. Halo? Oke, mungkin Mas Zainal bisa dijawab dulu 2 pertanyaan tadi, monggo. Oke, terima kasih tadi dari Syafitri Ferdinand ya. Dari Padang ya? Ya, betul, dari Padang. Terakhir ke Padang itu sudah 2 tahun yang lalu sih. Ya, pas ada OSN gitu di Padang 2018 itu. Main ke pantai air manis. Ya, pantainya Marin Kundang ya. Padang Sumatera Barat itu keren pokoknya. Provinsi yang keren. Nah, oke. Syafitri, Kak Zainal, mohon maaf, mungkin kamera HP-nya bisa dideketin sama laptop di ini. Supaya kelihatan. Nah, ya. Silakan. Oke. Syafitri, gimana caranya supaya tidak minder ya? Supaya nggak minder. Oke. Jadi begini, Mas Zainal pernah di posisi kalian, di posisi di mana jadi siswa SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Kemudian mungkin di SMA mungkin ada teman-teman lain yang pintar-pintar, mungkin ranking 1, ranking 2,
ranking paralel gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman lain yang kemudian di luar sana kok nilai-nilai tinggi-tinggi semua gitu ya. Nah, satu yang perlu Savitri ingat, nggak usah dipikirkan. Pokoknya biarin aja. Mau mereka nilainya itu tinggi setinggi langit gitu ya, nggak usah pikirkan. Karena kalau Savitri memikirkan itu, nanti Savitri cuma menghabiskan energi dan waktu sia-sia, cuma buat kepikiran aja. Nah, fokuslah ke tujuannya Savitri. Savitri tujuannya adalah ikut UTBK, kemudian dapat nilai yang terbaik, kemudian masuk ke perguruan tinggi yang dituju. Udah, difokus ke situ aja. Mau Savitri temennya nilainya lebih tinggi, biarin aja. Pokoknya biarkan, bodo amat. Fokus ke diri sendiri. Karena nanti, kalau misalkan Savitri karena terlalu mikirin itu, kemudian jadi stres, jadi pusing, nah itu malah Savitri malah jadi sia-sia gitu. Jadi nggak fokus belajarnya. Jadi pokoknya biarkan aja, masa bodoh aja. Ya, pokoknya tugas Savitri adalah saat ini mulai belajar, kemudian belajar sekeras mungkin, sebaik mungkin, semampu mungkin, semaksimal mungkin. Pokoknya sebisa mungkin meningkatkan kemampuan, menguasai materi-materi UTBK, menguasai soal-soal UTBK, kemudian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Selesai. Masalah nanti diterima atau tidak, nilainya berapa, serahkan pada yang di atas, serahkan pada Allah. Yang penting udah berusaha. Lagi pula gini, belum tentu mereka yang sekarang atau teman-temannya Savitri misalkan yang nilainya tinggi-tinggi belum tentu kok bisa kemudian lolos. Kalau itu punya Savitri, pasti bakal Savitri yang lolos, bukan temennya. Meskipun sekarang mereka nilainya lebih tinggi. Kak Daniel, suaranya kurang terdengar ya? Aku boleh ditekan lagi. Oke, sekarang jelas lagi. Ya. Nah, bisa jadi kan misalkan sekarang Savitri mungkin nilainya di bawah mereka, tapi ketika ngerjakan UTBK nanti, besok ketika ngerjakan UTBK, hasilnya Savitri lebih tinggi daripada mereka. Kan bisa saja kan? Semua ada kemungkinan. Jadi yang penting tetap positif thinking aja, kemudian fokus, pokoknya jangan mikirkan sesuatu di luar, biarkan mereka nilainya seperti apa. Oke? Oke. Kemudian tadi ke Susi Siaan ya. Wah, ini sepertinya banyak yang dari Sumatera Utara ya. Iya. Toba Samosir itu masuknya Tapanuli Tengah ya? Ya nggak sih? Saya pernah ke Tapanuli Selatan itu lewat pinggirnya Danau Toba itu, tapi cuma lewat aja ke daerah Tapanuli Tengah sama Tapanuli Selatan sama Padang Sidempuan. Nah, kalau ke Toba Samosir kebetulan belum pernah. Nah, ini luar biasa nih ada yang dari Samosir nih. Oke, tadi pertanyaannya, tadi gimana caranya bisa kita mengerjakan, bisa rajin, bisa semangat, biar bisa mengerjakan itu ya. Sebenarnya tadi sudah kita bahas, sebenarnya caranya adalah, pertama, paksa diri kita sendiri. Jadi paksa diri kita supaya aku harus belajar pokoknya. Cuma tinggal 2 minggu, dan ini menentukan nasibku ke depan, aku pokoknya harus belajar. Paksa diri sendiri. Minta orang tua kita, minta bapak ibu kita untuk kemudian ngasih warning ke kita. Ngasih pengawasan kita. Mengawasi kita supaya kita harus belajar terus. Kemudian moodnya dibangun. Mood itu dibangun gimana caranya? Ya, pertama kalau misalkan supaya mood misalkan, coba deh belajar sambil minum apa, misalkan bikin kopi, bikin teh, atau bikin minuman apa gitu, sambil minum sesuatu, atau mungkin sambil makan sesuatu, makan kacang, atau ngemil-ngemil apa gitu, pokoknya biar mood lagi. Ngerjain sambil makan kan enak aja kan, atau misalkan, boleh lah, misalkan ngerjain, terus kemudian 15 menit capek, yaudah, nonton TV dulu, atau buka YouTube dulu, boleh lah, sebentar. Ntar kemudian mulai lagi, belajar lagi, latihan soal lagi. Kayak gitu boleh-boleh aja. Pokoknya buat gimana caranya kamu belajar senyaman mungkin, gimana caranya. Misalkan kamu suka belajar di teras depan rumah, ya udah nggak apa-apa. Atau kamu suka belajar di dalam kamar. Pokoknya buat diri kamu senyaman mungkin, semut mungkin. Kemudian dipaksa. Paksanya kamu harus bikin jadwal,
kemudian kamu harus mematuhi jadwal itu. Dan tiap hari dipaksa harus belajar minimal 1 jam. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Gitu ya, dipaksa dan harus terjadwal. Nah, berikutnya sesi pertanyaan terakhir untuk 2-3 penanya. Silakan boleh raise hand. Oke. Faras Teguh, kemudian Aisyah Tara, dan Sarmaria. Silakan dari Faras Teguh. Silakan Faras Teguh. Oke Kak, sebelumnya makasih waktunya. Oh iya, siap-siap. Nama saya Faras dari Banten. Oh Banten, mana Bantennya nih? Serang Banten Kak. Wah, saya juga Serang. Mana Serangnya? Di Ciracas. Oh, saya Cipare. Mana Ciracasnya? Di Taman Geraha Asri Kak. Oke, sorry, skip. Oke. Silakan Mas Far. Ya, oh, jadi Taman Geraha Asri. Saya BMI. Ya, jadi gini Mas Zainal. Kan selama ini kan Faras belajarnya hanya fokus untuk UTBK. Sementara dari ngelihat tryout itu hasilnya masih belum memuaskan nih. Terus untuk 2 minggu ke depan lebih baik Faras fokus ke UTBK atau sambil belajar untuk mandiri juga Mas Zainal. Gitu. Oke, terima kasih Faras. Berikut tolol gitu. Ya. Oke, silakan berikutnya. Tadi ada Aisyah Tara. Halo, Aisyah Tara. Ya, Kak. Kurang jelas mungkin. Halo? Halo, Aisyah Tara. Halo. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tara Atira dari Depok. Oke. Kedengeran kan ya Kak? Kedengeran. Mungkin sekarang saya nggak bakal nanya tentang UTBK atau cara belajar karena dari tadi teman-teman banyak yang nanya tentang itu. Saya mau nanya Kak, apa pesan Kakak nih, Kak Zainal, atau tips dan trik Kakak nih buat kita calon mahasiswa baru 2020 sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Terima kasih Kak. Oke, silakan Mas Zainal, mungkin 2 penanya dulu. Oke, tadi pertanyaan pertama ya dari Faras. Ini kayaknya sama Mas Fata nih, jadi reunian nih. Waduh, iya, satu daerah ternyata kita. Satu daerah. Oke. Faras ini lagi selain UTBK lagi persiapan untuk apa lagi nih? Mungkin bisa diceritain. Lagi persiapan ujian untuk apa? Mau ikut mandiri juga Mas Zainal. Mandiri, kira tanggal berapa? Waktunya belum diumumin sama universitasnya. Tapi kira-kira bulan Juli ya, kira-kira? Iya, akhir Juli. Oke, kalau misalkan, mungkin ini juga, mungkin ada juga teman-teman lain di sini yang kemudian juga persiapan ya untuk ujian-ujian tulis ya, karena kan ujian tulis itu jadi salah satu pintu terakhir untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Nah, kalau saran saya Faras, selama 2 minggu ke depan, 2 minggu sampai ke awal Juli, fokus aja ke UTBK-nya. Kecuali kalau misalkan gini, misalkan Faras belajar seminggu, tapi kemudian UTBK-nya sudah dikuasai. Jadi soal-soal sudah dikuasai. Boleh misalkan seminggu belajar UTBK, nanti seminggu berikutnya belajar tentang yang lain. Tapi kalau misalkan saran saya, pokoknya 2 minggu, pokoknya fokus ke UTBK saja. Pokoknya ke TPS saja. Nanti setelah selesai UTBK, kan masih ada waktu untuk sampai ke akhir Juli. Itu baru belajar yang lain, matematika, kimia, biologi, atau macam-macam gitu ya. Itu kalau saran saya, biar fokus, biar hasilnya maksimal. Oke, mungkin berikutnya yang kedua Mas Zainal tadi.
Oke, yang kedua tadi dari Aisyah. Nah, Aisyah Tara ya dari Depok. Aisyah ya? Mas Jenal tadi. Iya. Nah, dari Depok ya. Sama Mas Zainal terakhir ke Depok itu setahun lalu sih. Tahun lalu ke Jaksel sih, tapi nggak sampai Depok. Ini Aisyah ini mau ke daftar UI atau bukan? Enggak, kalau di Depok daftar UI. Enggak daftar UI, Kak. Oh, enggak. Daftar mana? Enggak. Insya Allah mau ambil jurusan hubungan internasional UIN Jakarta. Oh, hubungan internasional juga. Wah. Iya. Oke. Itu jurusan yang bagus tuh, banyak peminatnya. Oke. Tadi pesan-pesannya untuk Aisyah sama juga mungkin untuk teman-teman lain di sini, adik-adik sekalian di sini. Seperti tadi yang Mas bilang, jadi nanti ketika adik-adik itu masuk kuliah, itu akan masuk ke dalam fase yang betul-betul berbeda. Di fase kuliah itu semua harus diatur oleh diri sendiri. Harus punya kemampuan manajemen waktu untuk diri sendiri. Manajemen semuanya, terutama manajemen diri sendiri. Kalau untuk masa kuliah, tidak akan ada lagi yang guru ingatkan atau dosen ingatkan. Belajar sesuai kemauan diri sendiri. Maka pesan saya pertama gini, di masa kuliah mungkin nanti adik-adik terasa lebih bebas ya, nggak seperti masa sekolah yang masuk pagi, pulang siang, pulang sore gitu. Kalau masa kuliah mungkin waktunya lebih bebas sedikit. Pesan saya pertama, belajarlah manajemen waktu. Manajemen waktu itu adik-adik harus bisa mulai mengatur kapan harus makan, kapan harus kapan harus belajar, kuliah, kapan harus istirahat, kapan main. Karena ada yang sudah masuk kuliah karena waktu yang terlalu bebas. Maka kemudian lupa belajar, lupa macam-macam. Nah, itu nggak bagus. Atau misalkan dia nggak bisa mengatur waktu sehingga kemudian kuliahnya terbengkalai. Pertama, jadi manajemen waktu dan manajemen diri sendiri. Tanggung jawab. Karena nanti mungkin adik-adik di sini kan akan kuliah mungkin keluar kota, akan ngekos gitu ya, ngekos. Mungkin kalau misalkan yang di Depok misalkan masuk ke Universitas Indonesia, mungkin nggak perlu ngekos ya. Tapi kalau misalkan yang dari Banten misalkan ke Jakarta, ke Jogja, atau mungkin yang dari Padang mau ke Bandung, mau ke Jakarta gitu, kan pasti harus ngekos. Harus belajar tanggung jawab. Karena kalian bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalian punya tanggung jawab untuk belajar, kemudian menyelesaikan studi. Jangan sampai orang tua kalian sudah berharap sama kalian, kemudian orang tua kalian sudah mengeluarkan uang untuk membayar biaya kuliah, kalian tidak bertanggung jawab. Kuliahnya nggak selesai, atau kuliahnya molor-molor lama. Nah, itu kan harus mulai belajar bertanggung jawab. Kemudian, yang terakhir, jangan lupa untuk minta doa restu, kemudian minta berkat ya dari orang tua, supaya kalian di kampus itu kemudian nanti berhasil. Entah itu di jurusan apapun, entah itu di kampus apapun, di kota manapun. Ketika kalian studi, semoga didoakan, semoga supaya berhasil. Mungkin itu yang pesan saya. Terima kasih Mas Zainal. Itu ya, jadi pesan Mas Zainal untuk calon mahasiswa baru ya. Nah mungkin ini kayaknya masih banyak banget yang mau tanya, karena kesempatan yang jarang, bisa jadi teman bertemu Mas Zainal di hanya sesi ini saja gitu ya. Jadi kita akan buka lagi deh 1 atau 2 pertanyaan lagi, silahkan. Ini tadi Sarmaria mau bertanya. Halo Sarmaria. Halo. Oke, silakan Sarmaria. Ya, boleh kenalan dulu nama, asal, hobi mungkin boleh, atau target kuliah mau di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmaria Sari. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Asal sekolah saya SMA Negeri 6 Medan. Dan saya punya impian ingin menjadi arsitek dan masuk ke Universitas UGM. Amin. Amin.
saya mau cerita nih kan. Saya punya semangat dalam belajar. Saya kalau belajar itu nggak kenal waktu gitu. Kurang mengoptimalkan waktu dalam belajar. Kalau misalnya lagi ujian, terkadang saya bisa 1 hari itu tuh untuk belajar. Karena saya orangnya pelupa dan susah dalam mengingat. Apalagi kalau misalnya ujiannya kan sekarang metodenya uraian gitu kan, Kak. Jadi panjang-panjang gitu jawabannya, dan saya susah mengingat seperti pelajaran biologi, ekonomi, atau pelajaran yang kebanyak pernyataan gitulah daripada rumus. Kalau rumus saya lebih gampang gitu, seperti matematika, fisika, kimia, saya lebih unggul di situ. Walaupun saya nggak suka-suka kali dan tidak benci juga. Jadi gini Kak, ayah saya itu suka kali menurunkan semangat saya dalam belajar. Jadi terkadang ketika ujian, saya pengen belajar full day, tapi ayah kayak marah gitu sama saya dan bilang, buat apa gitu belajar, nggak ada gunanya gitu. Jadi terkadang saya mikir, terkadang semangat saya itu hilang gitu. Itu karena faktor dari keluarga, karena ayah kayak nggak ngedukung gitu untuk belajar. Jadi saya berusaha lah belajar. Dan sekarang kan situasinya ayah lagi buka grosir. Jadi saya minta saran nih, gimana caranya agar saya bisa tetap belajar tetapi membantu orang tua saya. Udah gitu aja, Kak. Oke, terima kasih. Wah, ini seluruh Indonesia ya, Kak Zena ya. Nah, mungkin kita mau tahu juga nih dari cerita dari teman-teman dari daerah lain ya. Dan juga tadi Ihepu juga mau nanya nih. Halo, Ihepu 1453. Halo? Oke, sudah ini ya. Iya, nah, ini Kak. tadi ada lagi dari Mila. Ihepu, oke. Ihepu tuh apa tuh? Singkat apa tuh? Oke, silakan. Silakan Ihepu 143 boleh bertanya. Halo? Mbak Ihepu 1453? Iya, Kak. Iya, boleh silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Bogor. Saya ingin bertanya, Kak. Kan saya baru belajar pengetahuan kuantitatif itu baru hari-hari ini ya, baru minggu-minggu sekarang gitu. Tadi kan kata kakak, jangan dipelajarin semua materi kan gitu, sedangkan saya itu tipe belajarnya tuh harus terstruktur. Emang harus dari bab 1 gitu, karena kan saya belajar di salah satu aplikasi bimbel kan, dan itu emang sudah terstruktur. Nah, pertanyaannya, pengetahuan kuantitatif di materi apa saja yang harus saya pelajari dan materi apa saja yang sebaiknya tidak usah dipelajari, dan bagaimana caranya untuk menghilangkan mindset susah dalam menghadapi soal-soal pengetahuan kuantitatif. Segitu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Sarmaria Sari. Ya, sama-sama dari Medan ya. Oke, ya barangkali setiap orang, setiap manusia pasti punya sesuatu yang kayak suatu kisah ya, kayak tadi misalkan Sarmaria merasa bahwa orang tuanya terasa tidak mendukung gitu. Padahal Sarmaria ini kalau saya lihat mungkin termasuk orang yang sangat termotivasi sekali untuk belajar ya. Jadi mungkin dalam bahasa sekarangnya kayak ambis gitu. Itu sebenarnya udah bagus sekali tuh loh. Maksudnya kamu, kalau mungkin teman-teman yang lain masih berpikir caranya untuk membangun semangat belajar, kamu malah sangat semangat sekali belajar, malah selama ini udah belajar sangat keras sekali, itu malah sebenarnya udah bagus gitu. Nah, cuma dalam kondisi yang seperti ini, untuk kondisi Sarmaria,
gini aja. Berarti Sarmaria, kamu harus menunjukkan ke bapak kamu, ke orang tua kamu, bahwa kamu nanti lolos UTBK SBMPTN ke kampus yang kamu inginkan. Kamu harus tunjukkan itu. Kenapa? Karena supaya orang tua kamu. Mungkin boleh diulang Kak Zainal, tadi putus-putus di awal. Oke. Terima kasih. Oke, Sarmaria. Jadi mungkin kamu memiliki suatu kondisi itu yang mungkin memang seperti itulah keadaannya ya. Mungkin orang tuanya terasa tidak mendukung itu. Nah, itu merupakan tantangan buat kamu. Tantangan di mana kamu itu harus bisa menunjukkan ke orang tua kamu kalau bisa berhasil di situ. Kamu harus tunjukkan ke orang tua kamu supaya kamu bisa berhasil lolos UTBK SBMPTN. Supaya apa? Supaya mata orang tua kamu terbuka bahwa selama ini belajar itu penting. Dan pendidikan itu penting sekali. Jadi, ke depannya, ketika kamu berpendidikan, ketika kamu berhasil, itu dari proses kamu belajar. Nah, supaya orang tua kamu sadar, kamu harus sadarkan dulu caranya dengan kamu harus lolos. Berarti kamu harus berusaha lebih keras lagi. Nah, kalau misalkan sekarang kamu harus membantu orang tua, nggak apa-apa, kerjakan saja. Jadi misalkan pagi sampai siang, atau sampai agak sore, kamu mungkin membantu orang tua kamu. Tapi kamu malam harus belajar. Harus belajar ya. Tidak masalah, misalkan kamu sekarang belajar cuma misalkan jam 7 malam sampai jam 10 malam. It's okay, nggak masalah. Tapi laksanakan setiap hari. Pagi sampai siang, sampai sore kamu membantu orang tua, nggak apa-apa, silakan, nggak masalah. Lakukan saja. Ya. Dengan cara itu, nanti kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa lolos. Maka dengan cara seperti itu, mata orang tua kamu akan terbuka. Dan nanti akan pelan-pelan mendukung kamu untuk belajar. Untuk kamu, buat kakak, semangat ya. Pokoknya semangat, kondisi apapun, kamu harus kuat. Karena kalau kamu misalkan kamu kuat, kamu bisa bertahan, maka kamu akan jadi orang yang tangguh. Maka kamu akan jadi orang yang kuat. Maka kamu akan jadi orang yang lebih kuat daripada orang lain. Dan itu akan jadi kelebihan kamu. Kamu harus sabar dan terus semangat. Oke. Nah, kemudian itu untuk Karma ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Mas Fatan tadi dari pertanyaan kedua dari Putri ya? Putri dari Bogor ya? Iya. Putri dari Bogor. Putri dari Bogor ya. Oke, Putri. Masalah kuantitatif ya. Nah, jadi Putri sudah pernah melihat macam-macam tes kuantitatif yang lain belum? Misalkan tes TPS dari CPNS atau mungkin tes-tes dari buku-buku udah pernah lihat mungkin? Maaf Kak, putus-putus suaranya. Oh iya. Halo Putri. Ya. Oke, Putri sudah pernah lihat soal-soal TPS yang kuantitatif yang mungkin tes TPS-nya CPNS atau mungkin tes TPS dari masuk ke kerja gitu, udah pernah lihat belum tipe-tipe soalnya? Belum, palingan kayak yang di TPS TO online gitu Kak. Oke, sebenarnya tes TPS, terutama yang kuantitatif itu di tempat-tempat manapun sebenarnya mungkin hampir-hampir sama. Cuma mungkin beda tingkat kesulitan. Tes TPS yang nanti adik-adik kerjakan sama tes TPS-nya masuk kerja itu mungkin berbeda. Tapi materinya agak sama, cuma agak berbeda level. Pasti yang adik kerjakan pasti lebih mudah. Nah, gini, kalau kuantitatif atau matematika, nah adik-adik pelajari basic dari matematika. Karena kalau tes TPS itu bukan tes matematika, tapi tes penguasaan hitungan. Berarti adik-adik harus menguasai operasi-operasi hitung dasar. Kayak misalkan ya, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, akar, kemudian yang berkaitan sama operasi hitung. Kemudian masalah operasi hitung, pembagian, pengurangan, dan sebagainya.
terkait persamaan pertidaksamaan. Kemudian nanti ada aljabar. Kemudian logika matematika. Nah, sampai di situ. Itu untuk TPS-nya, untuk UTBK besok. Jadi yang tidak perlu dipelajari ya, khusus UTBK, yang tidak perlu dipelajari, itu misalkan trigonometri, itu nggak akan keluar tuh. Atau misalkan limit, itu nggak akan keluar. Atau misalkan seperti matriks, nah itu nggak akan keluar. Kemudian diferensial, integral diferensial, itu nggak akan keluar. Jadi tidak perlu sampai sana, tidak perlu sampai trigonometri, limits, matrik, integral, diferensial, nggak perlu. Jadi cukup sampai logika matematika, khusus untuk UTBK. Nah, kalau untuk yang ujian yang lain, ujian tulis yang lain, memang sampai situ, sampai limit, sampai turunan, sampai ke matriks. Jadi kalau misalkan adik saat ini lagi ikut bimbel, lagi ikut program intensif, silakan dipelajari aja, nggak masalah. Kalau misalkan adik menguasain limit, menguasain matriks, menguasain yang level-level tinggi itu, pasti yang level bawah pasti bisa. Cuma sekarang fokus ke materi dasar kuantitatif matematika. Nah, makanya tadi saran saya, pokoknya adik-adik di sini coba buka semua soal-soal TPS yang ada di internet, banyak sekali contoh soal-soal TPS. Lihat kira-kira matematikanya seperti apa, nanti kan kelihatan. Oke, mungkin itu ya. Oke. Terima kasih. Kalau biasa ini sebetulnya masih banyak sekali yang bertanya, cuman karena kita punya waktu yang terbatas, nah mungkin terakhir Mas, tinggal berapa hari lagi? Beberapa hari strategi yang efektif. Nah, dari Mas Zainal sendiri sekali untuk dipersiapkan di 2 pekan terakhir menjelang UTBK ini buat teman-teman di sini. Oke, pertama kalian harus mulai membangun semangat. Kemudian jangan minder, pokoknya jangan berpikir macam-macam terkait yang lain, fokuslah ke tujuan kalian harus mempersiapkan diri untuk UTBK. Jadi kalian harus cari soal-soal UTBK, kemudian harus mulai membangun jadwal, mempersiapkan jadwal, kemudian harus belajar dengan tekun dan harus dengan rajin. Jadi manfaatkan waktu 2 minggu, karena waktu 2 minggu itu waktu yang sangat singkat, cuma sebentar banget, tiba-tiba besok udah UTBK. Nanti kalian kalau misalkan nggak memanfaatkan 2 minggu ini, takutnya kalian menyesal. Udah saatnya UTBK, kok nggak bisa mengerjakan soal. Nah, jangan sampai menyesal di akhir. Apalagi udah pengumuman, misalkan nggak lolos. Nah, yang namanya hasil, pasti itu tergantung dari kerja keras kita. Maka kalau adik-adik di sini punya mimpi untuk masuk ke jurusan dan perguruan tinggi yang bagus, maka harus kerja keras. Kerja kerasnya dengan belajar. Semangat pokoknya adik-adik di sini, kakak doakan semoga semua lolos ke perguruan tinggi yang dituju. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah membangun strategi, membangun semangat, dan itu harus dipaksakan ya Mas Zainal ya. Betul. Nah, betul. Tadi banyak sekali cuma nih, ini kalau boleh saya rangkum sebetulnya lewat satu kalimat yang ini juga pernah menggerakkan saya. Teman-teman sepakat nggak? Katanya tuh gini, bukan impian namanya jika tidak diperjuangkan. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi menurut saya itu belum tepat. Bukan impian namanya jika tidak diperjuangkan hingga menang. Nah, hingga menang ini yang membuat kamu jam tidurmu berkurang, yang membuat jam main kamu berkurang, yang membuat waktu luang kamu berkurang. Nah, hingga menang itu yang harus kamu perjuangkan, kamu bangun dan kamu strategikan. Itu. Terima kasih Mas Zainal yang sudah berkenan di kesempatan webinar kita pada malam ini. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih sudah menonton webinar sesi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terupdate dari Widya Edu.